Sahabat Patra, kali ini kembali di segmen Storytelling. Pada suatu hari, di sebuah desa, ketika seseorang ditanya oleh temannya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Kemudian dia menjawab bahwa Tuhan tidak ada. Kemudian temannya ini memberitahu kepada teman-temannya lain di desa tersebut. Kemudian tersebarlah berita di desa itu bahwa ada orang yang mengatakan Tuhan tidak ada. Berita itu tersebar cepat, hampir semua masyarakat pendengarnya. Kemudian pada suatu malam, masyarakat desa tersebut berkumpul mendatangi orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Ada yang membawa parang, ada yang membawa cambuk, ada yang membawa pukulan, ada yang membawa berbagai macam alat-alat untuk mengeksekusi orang tersebut. Masyarakat kemudian berkumpul dan mendatangi orang ini untuk menghakimi tentang pemikiran, tentang ide, tentang jawaban yang pernah diberikan oleh temannya orang ini, bahwa Tuhan tidak ada. Masyarakat sudah ramai di depan rumah si orang ini. Mereka berteriak-teriak untuk meminta orang ini keluar. Saking ramainya, maka kemudian peristiwa ini membangunkan seorang kiai tetua di desa tersebut untuk datang ke tempat tersebut. Si kiai ini datang kemudian bertanya kepada orang yang ada di salah satu kumpulan massa itu, "Ada apa ini?" kata kiai. "Kiai, ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Kami harus menghakimi orang itu." Kemudian kiai tersebut masuk di antara sela-sela orang yang berkerumun. Kemudian dia mengatakan kepada masyarakat yang hadir malam itu, "Tenang, tenang, semua tenang," kata kiai itu. "Kalian pulang, biar saya urus orang ini. Sekarang kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Nggak perlu ribut-ribut, saya yang akan mengurusnya," kata kiai itu. Kemudian kiai itu masuk ke rumah di mana orang tersebut masih diam di dalam rumah, tidak berani keluar. Sampai di dalam, kemudian kiai itu bicara dengan orang tersebut. "Wahai pemuda, apa yang engkau katakan kepada orang di luar sana sehingga mereka datang dan mencarimu?" Pemuda itu bilang, "Saya hanya menjawab pertanyaan dari teman saya, apakah Tuhan itu ada atau tidak. Lalu saya menjawab bahwa Tuhan itu tidak ada." Kiai itu hanya mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian pemuda itu bertanya kepada kiai itu, "Kiai, mengapa Anda tidak seperti masyarakat yang lain yang ingin menghakimi saya? Mengapa Anda bicara baik-baik kepada saya dan mengangguk-angguk seolah Anda mengerti?" Kiai itu bilang, "Ya, aku memahami apa yang engkau katakan." Kemudian pemuda itu bilang lagi kepada kiainya, "Kiai tidak marah kalau saya menyebut bahwa Tuhan tidak ada?" Kiai itu bilang, "Ya, memang demikian adanya." Kaget pemuda itu, "Kiai, berarti kiai juga memahami bahwa Tuhan tidak ada?" Kiai itu bilang, "Ya, aku memahami bahwa Tuhan tidak ada. Tapi kiai, mengapa di luar sana kiai mengatakan bahwa Tuhan ada?" Kiai itu sambil tersenyum, kemudian mendekati pemuda itu dari tempat duduknya dan berbisik, "Ketahuilah, anak muda,
mereka sudah terlanjur percaya bahwa Tuhan ada. Dan dari merekalah aku hidup. Dari merekalah aku bisa melangsungkan semua ini. Jadi aku harus mengatakan apa yang mereka percayai. Aku harus mengatakan apa yang mereka yakini. Mari anak muda, kembali ke depan. Dan aku akan kabarkan ke masyarakat bahwa kamu sudah sadar, kamu sudah kembali ke jalan yang benar. Oh tidak Kiai, biarkan saya pada pendirian saya. Dan saya akan pergi dari kampung ini, dari desa ini, supaya mereka tidak lagi ingin menghakimiku. Kemudian Kiai itu bilang, sebelum kamu pergi, saya harus bicara sama mereka bahwa kamu sudah kembali ke jalan yang benar. Kemudian pemuda itu berbisik kepada Kiai itu lagi, Kiai, apakah dulu Kiai mengalami hal yang sama denganku? Kiai itu bilang, ya, aku dulu mengalami hal yang sama denganmu. Tapi setelah aku tahu bahwa apa yang mereka yakini bisa menyokong kehidupanku, aku memilih untuk bicara tentang apa yang mereka yakini. Dan aku memilih untuk tidak bicara tentang apa yang tidak mereka yakini. Sahabat Bahtera, terima kasih banyak. Dan hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan, bagi Anda yang sedang bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat Anda. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila di channel-channel video saya ada kesalahan yang tidak saya sengaja maupun kesalahan yang tampak saya sengaja. Sekali lagi, selamat merayakan, selamat menikmati hari-hari Anda bersama keluarga di dalam kemuliaan batin Anda yang tentu saja telah jernih pada hari ini. Terima kasih sudah bersama saya Gung Webe di Jonggring Saloko.